Silakan. Pak Samsus. Iya. Wali. Iya. Nah, penyebabnya itu kita perhatikan apa aja di handphone. Aku coba matikan handphone. Enggak ada handphone. Enggak ada handphone berarti Ustaz. Dan salah handphone ambo enggak. Salah handphone ambo. Jadi penyebabnya itu salah satunya bahwa mereka ini kebanyakan menilai orang-orang sufi itu pengamal khurafat, syirik, pengamal maulid Nabi, pengamal ziarah kubur, pengamal tawassul, pengamal apa lagi? Pengamal rabithah. Seluruhnya ini mereka kufurkan dan mereka syirikan. Dan kebanyakan pengamal ini adalah kalangan tasawuf, sufi. Jadi orang-orang Wahabi, Salafi ini tidak melihat kepada amalan yang pokoknya orang sufi. Padahal amalan intinya sufi kan zikir. Ini diambil dari kata safa, ya, daripada seorang sufi itu safa qalbih, bersih hatinya daripada dunia. Masih wallah, tidak ada di dalam hatinya itu kecuali Allah. Itulah orang sufi itu. Nah, cuma kebanyakan daripada orang-orang sufi memang pengamal maulid. Di mana saja di dunia pengamal sufi, pengamal maulid, pengamal rabithah, pengamal tawassul, pengamal apa lagi? Ziarah kubur, keseluruhan ini mereka syirikkan. Karena asbab inilah mereka itu benci kepada tasawuf. Itu saja. Nah, kan dia bongak namanya kan. Padahal zikir. Tujuan orang-orang tasawuf zikir. Bahkan muqaddimah daripada tasawuf pasti taubat kepada Allah. Taubat itu disuruh pada Allah dalam Al-Quran. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Taubatlah kita kepada Allah, hai orang-orang mukmin. Itu muqaddimah. Seluruh tariqah muqaddimahnya, permulaannya pasti taubat. Taubat menyalahi syariat, tidak disuruh oleh Allah. Jadi kajian-kajian tasawuf itu tidak ada menyalahi syariat. Justru berdasarkan dengan Quran, berdasarkan dengan hadis, berdasarkan dengan ulama. Jadi wahaboinan hangkuang tadi kok, dia memandang kepada tadi, sufi itu banyak pengamal maulid, sufi itu orangnya suka bertawassul, sufi itu suka orangnya ziarah kubur, sufi itu suka zikirnya jahar, sufi, nah, gitu nih. Jadi dek indak faham jo omeh, tak mengerti dengan emas, akhirnya loyang disangko jo omeh. Hacin itu teh Wahabi dek kembongaan. Kok omeh ya? Tapi dek loyang, kok ameh kau ni. Padahal loyang nanya pakai itu, orang menikmati emas hanya sibuk juga dek loyang. Kalau tentu baju loyang, orang Pangkalan tak tentu loyang. Nah, kan lancak kun yang loyang tu detik kuali tu. Orang memanglah punya omeh lah, bame orang hanya sibuk juga dek loyang, main-mainan loyang lah. Nah, itu. Muhammad bin Wasi'. Jadi memang dari dulu kita baca, buka kitab-kitab Tabaqat Sufi, kemudian Lil Abd Rauf Al-Manawiyah ada 5 jilid itu, kemudian Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya ada 14 jilid. Itu di seluruhnya
Memang tidak ada yang aneh-aneh dalam dunia tasawuf itu, tidak ada. Tidak ada. Yang aneh-aneh dalam dunia tasawuf itu tidak. Amalannya maksudnya ini, tidak ada. Maka kan sudah disebutkan, siapa yang memasuki tasawuf punya tujuan supaya bisa terbang di udara atau supaya tidak basah oleh air, maka yang ia pelajari itu sesuatu yang batil. Salah. Nah, salah itu. Jadi bukan ini. Tasawuf itu ya bagaimana membersihkan hati selain daripada Allah. Di dalam hati itu cuman Allah saja. Maka itulah disebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Itu aja nih, tidak ada yang lain. Ya Allah, anta maksudi, engkau maksudku, engkau tujuanku. Wa ridhaka matslubi, dan ridha engkau lah yang aku cari. Bis, tidak ada. Itu kalimat orang sufi ini. Ustaz Muslim salang je ponwak dan ponwak amatian. Jadi itu nih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Jadi pentingkah kita bertasawuf? Penting. Sangat penting kita bertasawuf. Hampa kalau kita tak bertasawuf. Karena bertasawuf ini dengan mainannya hati. Nah, bagaimana hati kita sibuk dengan Allah. Nah, gitu. Makanya orang banyak bertasawuf lah dia umur 50 barunya dalam tasawuf. Ada yang dia umur 40. Tapi ada juga orang yang berumur 20 sudah ditamakunkan tasawuf. Imam Nawawi dari usia 20 sudah banyak memiliki hizib, banyak memiliki zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau begitu mudah saja mengatakan bahwa orang-orang Wahabi ini kurang zikir, orang Salafi ini kurang berzikir. Kenapa? Karena zikir ada di dalam tasawuf. Nah, makanya hatinya keras, ke orang tuanya melawan, ke tetangganya nak belok, ke dun sanaknya nak bersapo, dia pun hati gersang, hati kurang berzikir. Mudah memutuskan silaturahmi, mudah memutuskan karena hati itu digersang. Tapi kalau orang tasawuf, nyehina pun ada orang biasa saja dia. Karena di dalam hatinya Allah ada orang tadi itu dah. Tak ada masalah adanya orang tu tadi dah. Nak nyehina ada orang tadi, nak muliakan dia orang tadi, tak adanya. Dimuliakan dia orang yang tak merasa mulia, dihinakan dia orang yang tak merasa hina. Kenapa? Di hatinya cuma Allah. Itu orang tasawuf. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku selain daripada Allah. Nak nyuhinonya dia orang, nak nyemuliakannya dia orang, tak ada masalah. Nyepuji dia orang, dia nak merasa bangga. Nyuhino dia orang, dia nak merasa hino. Di dalam hatinya Allah. Tak ada dia nyeputus silaturahmi, tak ada dia tak ada hubungan, tak ada. Baik anak-anaknya sayangi, orang besar dihormati, kawan yang sama kadang dihargai. Ada itu. Adi Wahabi itu tidak ada gersang. Para lu disiram, japo siram, mandi taubat, sudah itu diaginya amalan zikir. Bapak cara tentu harus masuk adanya kawak lu. Kau mengaji Jawa nak amu ada apa lu cara? Antu ustaz Subhat tu jelan. Kalau ni duduk insya-Allah. Tenang, adem hati. Orang tasawuf tidak ada dendam dalam hati. Orang tasawuf tidak ada sum'ah. Orang tasawuf tidak ada seketiknya dalam hatinya kau benci kepada orang, tidak ada. Walau makhluk binatang. Binatang sekalipun tidak ada dalam tasawuf ada kebencian kita ke dalam terhadap binatang. Apalagi kepada manusia. Itu yang tasawuf.